Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aplikasi pembiayaan musyarakah mutanakisah dalam perbankan syariah. Lantas, apa itu ataupun apa yang dimaksud dengan musyarakah mutanakisah? Musyarakah mutanakisah merupakan bentuk kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang ataupun aset, di mana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak, sementara pihak yang lain akan bertambah hak kepemilikannya. Misalnya, ada dua pihak yang melaksanakan akad musyarakah mutanakisah untuk pembelian suatu aset ataupun barang. Kita anggap saja pembelian rumah misalnya. Maka kita anggap pihak satu dan pihak dua ya. Berarti nanti di kemudian hari salah satu pihak, yaitu pihak pertama ataupun pihak kedua, akan berkurang hak kepemilikannya, di mana pada akhir akad nanti salah satu pihak tidak ada lagi hak kepemilikan atas rumah tersebut. Nah, ilustrasi sederhananya seperti itu ya. Sedangkan aplikasi pembiayaan musyarakah mutanakisah dalam perbankan syariah, nah alurnya agak panjang ya. Ada 8 step di sini. Nah, yang pertama yaitu bank syariah dengan nasabah melaksanakan perjanjian pembiayaan musyarakah mutanakisah. Nah, perjanjiannya di sini berarti masing-masing ada modal ya. Ini poin kedua, porsi modal nasabah. Yang poin 2 nya juga porsi modalnya bank syariah. Artinya di sini baik nasabah ataupun bank syariah masing-masing ada modal di dalamnya. Kemudian modal ini akan dibelikan suatu aset. Nah, ini ya, poin nomor 3. Kita anggap saja ini pembelian rumah ya. Jadi modal bank syariah dan modal nasabah tadi maka akan dibelikan rumah. Nah, ini rumahnya. Kemudian rumahnya ini akan disewakan oleh si nasabah tadi ya. Berarti kan nasabah A misalnya kan, ini kan walaupun ini orangnya berbeda-beda ya, gambarnya ada 4 orang, tapi ini kita anggap nasabah ya. Nah, kemudian rumah ini disewakan kepada nasabah ini. Poin nomor 4, penyewaan aset musyarakah mutanakisah oleh nasabah selaku konsumen penyewa berdasarkan prinsip ijarah. Nah, artinya nanti nasabah akan menyewa barang ataupun aset musyarakah mutanakisah kepada bank syariah ya. Nah, menggunakan prinsip ijarah, di mana nasabah tersebut setiap bulannya harus membayarkan biaya sewa. Nah, ini poin nomor 5, di mana ketika rumah tersebut sudah disewakan oleh nasabah, jadi bank syariah menyewakannya kepada nasabah. Kemudian nasabah ini berkewajiban untuk membayar biaya sewa ataupun pembayaran uang. Nah, ini pembayaran uang ini diberikan ataupun dikeluarkan dan dibayarkan sebagai bentuk biaya sewa atas pemakaian rumah tersebut. Ketika nasabah sudah membayar biaya sewa tersebut, maka biaya sewa ini akan dianggap ataupun akan menjadi pendapatan sewa. Nah, pendapatan sewa larinya ke sini ya. Kenapa? Berarti ini pendapatan sewa kepada nasabah musyarakah mutanakisah tadi dan kepada bank syariah. Sebelumnya ini ya, kenapa sini ada 4 orang? Karena umumnya yang terjadi di bank syariah, porsi modalnya bukan dari satu orang ya, akan tapi dari beberapa orang. Nah, kemudian nanti baru ada satu orang dari beberapa orang nasabah tersebut yang akan membeli rumah tersebut. Karena sesuai dengan ketentuannya, aplikasi musyarakah mutanakisah ini tidak mesti dua pihak yang bekerja sama ataupun melakukan perjanjian, boleh lebih. Ketika nasabah yang menyewa tadi sudah membayar biaya sewanya dan sudah dianggap sebagai pendapatan sewa, kemudian pendapatan sewa ini akan dibagi hasilkan antara nasabah dengan bank syariah. Lantas, kenapa di sini pendapatan bagi hasil? Karena akad yang digunakan adalah musyarakah mutanakisah. Pastinya ada pembagian nisbah bagi hasil di dalamnya. Ini poin nomor 7 ya. Ketika sudah itu, poin nomor 8 ini pengambilan porsi bank syariah
oleh nasabah selaku mitra secara bertahap. Nah, nomor 8 ini ketika nanti ini ditentukan juga ya perjanjian pembiayaan musyarakahnya berapa lama jangka waktunya. Nah, misalnya kita anggap saya selama 10 tahun. Berarti selama 10 tahun kepemilikan bank syariah terhadap rumah ataupun aset musyarakah Dana Kisah ini akan berkurang sedikit demi sedikit, disesuaikan dengan angsuran yang dibayar oleh bank syariah ataupun biaya yang dikeluarkan yang dibayar oleh nasabah ya kepada bank syariah, sehingga pada akhir akad nanti ataupun pada akhir pembiayaan misalnya 10 tahun, berarti bank syariah tidak ada lagi kepemilikan terhadap rumah ini. Maka rumah yang dibeli tadi ataupun aset musyarakah Dana Kisah ini murni ataupun 100% sudah menjadi hak dan kepemilikannya 100% menjadi milik nasabah. Berarti bank syariah tidak ada lagi hak ataupun kepemilikan atas aset ataupun rumah yang dibeli tadi. Nah, seperti inilah aplikasi pembiayaan musyarakah Dana Kisah dalam perbankan syariah. Berbeda dengan musyarakah pada umumnya ya. Kalau cuma akad pembiayaan musyarakah, di situ kerjasamanya terhadap suatu usaha. Nah, sedangkan dalam musyarakah Dana Kisah, kerjasamanya terhadap kepemilikan suatu barang ataupun aset, yang mana nanti salah satu pihak akan berkurang kepemilikan terhadap aset tersebut dan pihak lainnya akan bertambah kepemilikannya sampai 100%, dan satu pihak lagi berkurang kepemilikannya sampai 0% kepemilikannya. Nah, untuk pembahasan-pembahasan lainnya akan saya bahas pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.